Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Fauzia dengan NIM 112211371 kelas MA 22C04 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai budget biaya pabrik tidak langsung. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa sih pengertian biaya pabrik tidak langsung. Pengertian penganggaran biaya pabrik tidak langsung adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan kegiatan proses produksi di dalam lingkungan atau ruangan pabrik. Biaya-biaya ini tidak secara langsung berhubungan dengan kegiatan proses produksi seperti mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang akan dijual. Contoh biaya-biaya pabrik tidak langsung meliputi biaya bahan pembantu pabrik, upah tenaga kerja tidak langsung, biaya listrik pabrik, biaya pemeliharaan mesin, dan biaya asuransi mesin. Di sini ada penggolongan biaya pabrik tidak langsung. Biaya dapat digolongkan berdasarkan sifatnya menjadi 3 jenis utama. Yang pertama ada biaya tetap, ada biaya variabel, dan biaya semi variabel. Berikut adalah penjelasan masing-masing jenis biaya tersebut. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya totalnya tetap meskipun terdapat perubahan volume kegiatan. Contoh biaya tetap yaitu pertama ada biaya sewa gedung yang harus dibayar setiap bulan atau tahun. Contoh kedua ada biaya upah karyawan tetap. Upah karyawan yang harus dibayar secara tetap tidak tergantung pada volume produksi. Contoh ketiga ada biaya pemeliharaan mesin. Biaya pemeliharaan mesin yang harus dilakukan secara teratur tidak tergantung pada volume produksi. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel yaitu pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Terus contoh kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Upah tenaga kerja langsung yang berubah sesuai dengan volume produksi. Contoh ketiga ada biaya transportasi. Biaya transportasi yang berubah sesuai dengan volume barang yang diangkut. Yang ketiga itu ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel di dalamnya. Contohnya biaya semi variabel yaitu pertama biaya listrik dan air. Biaya listrik dan air yang berubah sesuai dengan penggunaan tetapi juga memiliki biaya tetap untuk instalasi dan infrastruktur. Contoh kedua ada biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin. Biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin yang berubah sesuai dengan frekuensi pemeliharaan, tetapi juga memiliki biaya tetap untuk peralatan dan suku cadang. Yang contoh ketiga itu ada biaya asuransi. Biaya asuransi yang berubah sesuai dengan volume produksi tetapi juga memiliki biaya tetap untuk premi asuransi. Di sini kita akan mengerjakan analisis biaya pabrik tidak langsung. Yang pertama itu ada analisis dan hitunglah biaya-biaya yang terjadi. Yang kedua, susun sebuah budget biaya pabrik tidak langsung untuk bulan Januari sampai bulan Desember 2023 pada Departemen Pembantu, tetapi membuat subtotal setiap 3 bulan sekali. Yang ketiga itu ada susun sebuah budget biaya pabrik tidak langsung untuk bulan Januari sampai bulan Desember 2023 pada Departemen Produksi, tetapi membuat subtotal setiap 3 bulan sekali. Di sini saya akan membuat analisa biaya pabrik tidak langsung ini secara triwulan. Di sini sudah ada contoh terlebih dahulu. Saya sudah membuat contoh ini bentuk budget biaya pabrik tidak langsung, yaitu ada 7 bagian, ada 7 subbagian. Yang pertama itu ada gaji tenaga kerja tidak langsung. Di sini ada subbagiannya, ada administrasi pabrik, ada pemeliharaan, ada listrik, departemen A, departemen B, departemen C. Di sini kita sudah ada jumlah karyawannya setiap masing-masing subbagian. Di sini juga sudah ada bagian gaji yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Terus yang kedua itu ada biaya bahan baku atau biaya bahan pembantu ya, berdasarkan jam tenaga kerja tidak langsung yang disingkat oleh JKTKL. Untuk kasus CV ini, jadi setiap departemen itu pembantu kita ada 3 subbagian. Yang pertama ada administrasi pabrik, pemeliharaan, dan listrik.
Setiap proyek KTKL itu setiap masing-masing sebagian sudah kita punya nilainya masing-masing. Terus yang di departemen bagian produksi itu departemen A, departemen B, departemen C. Sudah ada nilai-nilainya juga terlebih dahulu. Nah, yang ketiga ini ada biaya pemeliharaan gedung. Ya, biaya pemeliharaan gedung ini untuk seluruh gedung baik pabrik, kantor administrasi dan pemasaran maka harus dialokasikan berdasarkan standar tertentu, misalnya luas lantai. Ya, untuk kasus CV ini kita diketahui biaya setiap bulannya itu bertambah. Jadi biaya pemeliharaan gedung itu dengan seharga 500.000 setiap bulan ditambah dengan 5 per JKTKL. Ya, pengalokasian ini untuk biaya pabriknya itu ada 70%, administrasinya 15%, dan pemasarannya 15%. Ya, masing-masing sebagian ini kita sudah mempunyai perbandingan luas lantainya. Ya, administrasi pabrik itu 10%, pemeliharaan 10%, listrik 15%, departemen A 20%, departemen B 20%, departemen C 20%. Nah, di sini ada biaya pemeliharaan alat. Ya, berdasarkan pemeliharaan alat ini untuk masing-masing sebagian dalam pabrik, biaya per bulan melihat dari datanya pengeluaran dan ditambah dengan rupiah per JKTKL-nya. Jadi kita sudah ada sebagian biaya pabrik dan biayanya ini masing-masing. Lalu yang kelima itu ada biaya listrik. Ya, biaya listrik yang dibayarkan adalah untuk kebutuhan seluruh bagian pada pabrik berdasarkan penggunaan watt atau kilowatt yang disebutnya. Maka dari itu kita perlu dialokasikan dan dibebankan pada subbagian. Untuk CV ini kita per bulannya rata-rata biaya listrik itu 550.000 dialokasikan untuk pabrik, yaitu kita di sini maaf ya 70%. 70% administrasi, 15% dan pemasaran 15%. Di sini juga sudah ada bagian subbagian biaya pabrik dan perbandingan luas lantainya. Lalu yang keenam itu ada biaya penyusutan gedung. Penyusutan gedung itu setiap bulan adalah 500.000 per bulan. Jadi kita sudah ada juga sebagian biaya dengan perbandingan luas lantainya juga. Nah, yang ketujuh itu ada biaya penyusutan atas peralatan yang dipergunakan untuk subbagian data diperoleh dari internal perusahaan serta kebijakan menggunakan metode penyusutan yang sesuai. Jadi di sini sudah ada sebagian biaya pabrik dan biaya penyusutannya. Lalu kita akan mengerjakan datanya di Excel. Kita membuat budget biaya pabrik tidak langsung dari bulan Januari sampai 2023. Ini kita ada dua bagian kolom, yaitu ada departemen membantu dan departemen produksi. Di sini kita keterangan dari bulan awal masuknya itu dari bulan Januari. Yang pertama ada gaji karyawan, kedua bahan pembantu, ketiga pemeliharaan gedung, keempat pemeliharaan alat, 5 listrik, 6 departemen depresiasi gedung, dan 7 depresiasi alat. Ini dapat dari mana sih gaji karyawan ini yang sebanyak ini? Nah, ini yang saya tag. Ini dapat dari mana? Nah, ini kita dapat yang tadi ada di PowerPoint tersebut, yang 7 subbagian kita masukin ke Excel terlebih dahulu di departemen membantu. Nah, di keterangan ini, keterangan administrasi pabrik ini yang kita tadi, yang gaji karyawan itu kayak ada administrasi pabrik, pemeliharaan, listrik, departemen A, departemen B, departemen C, itu kita taruh administrasi pabriknya di sini, pemeliharaan dan listrik. Ini bagian kolam departemen pembantu. Di sini ada departemen produksi, keterangan ada departemen A, departemen B, departemen C. Nah, ini juga dapat dari yang tadi kita ada di soal tersebut, yang ada di 7 subbagian. Kita akan memasukkan memasukkan angka
ke Excel tersebut. Nanti kita soalnya dapat yang dari PPT yang sudah saya jelaskan, dimana bagian tersebut sudah bisa kita masukkan. Di sini kita akan membuat budget biaya pabrik tidak langsung di departemen membantu. Di sini kita ada administrasi pabrik pemeliharaan listrik. Di bulan Januari ini ada 7 subbagian. Yang pertama gaji karyawan. Dan soal ini jumlah karyawan dikalikan dengan gaji. Yang pertama jumlah karyawan ada 8 dikalikan oleh 3.500.000. Lalu kita ambil lagi di pemeliharaannya yang kelima dikalikan 2.400.000. 5 dikalikan 2.400.000. Terus dengan listrik yaitu 7, jumlah karyawannya dikalikan 3.200.000. 7 dikalikan 200. Hasilnya itu kita dapat dari administrasi ditambah pemeliharaan ditambah listrik. Untuk departemen A, departemen B, departemen C untuk gaji karyawan sama dengan hasil 10 dikalikan 5.100.000. 10 dikalikan 5.100.000. Lalu departemen B ada 15, jumlah karyawannya ada 15 dikalikan 5.200.000. Ya. Untuk departemen C ada jumlah karyawannya yaitu 20 dikalikan 5.300.000. Berarti 20 dikalikan 5.300.000. Hasilnya 235 juta. Untuk nomor 2 kita akan membantu dengan nomor 2 untuk bulan Januari. Yang pertama itu kita ada subbagiannya. Oke, kita copy paste aja lah dari PPT ya, subbagian. Nomor 2 salah. Biaya bahan baku atau biaya pembantu. Bagian itu dari sini kita ambil, kita copy paste dulu, terus lalu kita taruh di Excel. Copy, terus taruh di Excel. Taruh di Excel. Nah, seperti ini. Bagian terus bulan biar hasilnya itu kita ada 10.000. Ini 10.000. Ini kita copy paste terlebih dahulu. Ini kita samakan dengan pembantunya, kita samakan untuk jika TKI-nya Januari. Ini hasil jamnya. Terus kita bulan Januari ini Januari hasil bahan pembantu ini nanti kita hitung sekarang. Berarti 7 diberikan jam langsung.
ini up hasil lagi tidak mau administrasi pabrik dikalikan oleh jam kerja. Misalnya, inflasi, oh ya, terus 10 dikalikan jam kerja lagi. Lalu 8 dikalikan jam kerja lagi. Pasangan sama departemen A, departemen B, departemen C-nya itu ternyata beda. Jika TKM itu dia 5.000, setiap departemen itu dia beda departemen. Jadi kita berikan saja. Ini yang departemen A, departemen B, departemen C ya. Sini ya. Jadi dikalikan dengan hasilnya sama lagi, hasilnya dikalikan oleh kerja pakai lanjut lagi, kalikan lagi dengan Januari kerja KPKM ya. Ini hasilnya kita taruh di bagian nomor 2, berarti administrasi pabriknya itu dengan ini dengan hasilnya sama ya. Jadi kita bagi dengan counting. Terus kita counting bagian rupiah. Biar hasilnya sama. Lalu untuk pemeliharaan di bahan pembantu atau baku ini kita hasil yang hasilnya sama 150. Lanjut kita ke listrik sama, kita ambil lagi, kita pasti dari perhitungan dari janji TKM semua. Untuk departemen produksi di bahan pembantu atau bahan baku kita ambil dari yang sudah kita hitung. Jadi ini bahan membantu itu jam kerjanya sama dengan administrasi pabrik, pemeliharaan dan listrik, kecuali dia produksi itu setiap departemen beda-beda jam. Jadi saya ngambil beda-beda jam. Segini sama departemen B, kita hasilnya yang sudah kita hitung cari dengan per jam ini adalah ini ya, yang Januari. Biar nggak bingung, saya taruh sini aja deh. Simpan sama
Ini ujian KTKL per Januari sampai Desember ya. Biar tidak bingung, saya taruh dulu deh. Pindahkan dulu biar tidak tertukar, biar tidak bingung. Saya taruh sini dulu ya. Lanjut, saya taruh ini hasilnya dikalikan saja. Sorry. Tapi kita sini syuting aja sama dia. Sekarang kita departemen C ini kita ambil hasil yang ini ya. Ini hasilnya. Sama. Ini saya membedakan ini hasilnya. Biar tidak tertukar dengan yang lain, ini saya akan kasih warnai. Udah cukup. Nanti kita lanjut ke pemeliharaan gedung. Nomor 3 itu caranya. Nomor 3 mengusut biaya pemeliharaan gedung. Lalu pemeliharaan gedung berapa yang ada di sini. Kita kan ini karena harus dialokasikan berdasarkan standar, jadi diketahui biayanya itu 500.000 setiap bulan ditambah dengan 5 per JKTKL. Berarti ini nanti rate-nya itu 5. Di sini kita tulis saja di sini 500.000 ya. 500.000 kita kasih rate accounting dulu untuk kita cari yang angka reviewnya itu Indonesia. Lalu rate-nya itu tadi berapa? Rate-nya itu dia minta ini ya, ini rate-nya per JKTKL. Nanti ini Januari JKTKL. Terus lalu apa yang kita ambil di sini? Ya, di sini kita ambil adalah jam kerjanya mana nih? Jam kerjanya ini kita ambil karena ini sama semua, jadi kita berikan pasti saja. Lanjut kita taruh bagaimana ini cara menghitungnya. Nah, ini cara menghitungnya adalah 5 dikalikan oleh jam JKTKL-nya langsung dengan kita angkakan akuntingnya terlebih dahulu. Di sini kita dapat dari angka rupiahnya Indonesia. Ini juga rupiah ya. Rupiah.
lihat apa misalnya. Lanjut, kita menjumlahkannya itu dengan rumus sum. Kita tarik saja hasilnya, dapat ya 650-an. Lanjut, kita ke sini, pengalokasiannya mana ya? Pengalokasiannya itu itu 70%, berarti biaya pabrik biaya pabrik 70%. Lanjut, apalagi biaya ya administrasi dan pemasaran. Di administrasi administrasi administrasinya itu 15%. Lalu ada pemasarannya itu kita ambil 15% juga. Lanjut, caranya untuk diketahui berapa masing-masing yang didapatkan, berarti 550 dikalikan oleh 70% biaya pabrik. Terus 550 dikalikan oleh setiap 15%. Dikalikan oleh 15%. Ini hasilnya yang sudah kita ketahui. Kita angkanya dulu. Sudah dapat. Lanjut, bagaimana cara pengalokasian lagi? Ini kita belum semuanya untuk didapatkan. Nanti kita copy paste. Ini kita copy paste saja ya. Kita copy paste saja dari sini. Kita copy paste. Ini biar ketahuan setiap mempunyai angkanya masing-masing. Di sini kita ambil yang dikalikan oleh biaya pabriknya saja. Kenapa biaya pabriknya saja? Ya karena di sini kita pemeliharaan gedung dengan administrasi. Untuk administrasi dan pemasarannya itu nanti kalian mempunyai tahap-tahap jalan. Kita taruh dulu di 358 dikalikan oleh 2%. Hasilnya ini ketahuan 358 dikalikan oleh 20%. Terus 358 dikalikan oleh 20% sama juga 358 dikalikan oleh 25%. Jadi ini sudah ketahuan rupiahnya untuk dimasukkan ke datanya. Jadi 358 nih, jadi pemeliharaan gedung ini sudah mempunyai angkanya masing-masing. Enggak, pemeliharaan gedung itu yang pertama, pemeliharaan gedung di administrasi pabrik itu kita sudah dapat hasilnya. Lanjut, pemeliharaan gedung yang kita ambil pemeliharaan saja. Lanjut, yang pemeliharaan gedung listrik itu kita ambil
Ya, itu sudah ketahuan. Terus lanjut kita yang di departemen produksinya untuk mendapatkan berapa nilainya untuk departemen A, departemen B, departemen C. Di departemen A-nya hasilnya sama kayak departemen B. Ini departemen C. Nah, sudah dapat semua. Nah, kita lanjut untuk nomor 4. Nomor 4, bagaimana cara mendapatkan nilai rupiahnya? Nomor 4 ini di sini ada administrasi pabrik pembuatan kita. Karena sini kita dapat kita bisa mendapatkan, kita copy paste dulu. Copy paste. Lanjut kita taruh di Excel-nya. Yes. Ini kita rupiahkan terlebih dahulu. Ini accounting cari yang rupiahnya Indonesia. Sini kita ini sama dirupiahkan terlebih dahulu. Accounting Indonesia. Caranya itu kita mendapatkannya dikalikan oleh jam kerjanya itu ini bulan Januari. Ini bulan Januari. Tambahan kita karena kita carinya dulu dari besar biaya pembayaran alat ini. Hasil bagian ini bulan Januari. Lalu kita ambil per JKTKL-nya itu jamnya ya, jam yang masing-masing jam. Kita ambil pemeliharaannya itu, pemeliharaannya kita, karena ini pemeliharaan alat, jadi kita ambil JKKL-nya Januari yang ini jamnya. Pemeliharaan kita taruh di sini JKKL Januari. Lanjut, cara penghitungannya adalah jam JKTKL dikalikan oleh JKTL. Benar? Kita tambahkan per JKTKL-nya dikalikan. Terus lanjut, begitu caranya. Ini kita sudah mendapatkan hasilnya. Oh salah. Berarti kita kalikan saja oleh, kita manualkan saja. Next.
Hasilnya sudah ketahuan. Ini belum belum selesai. Kita akan ini tambah-tambahan, jadi kita ambil biaya tetapnya ya, ambil biaya tetapnya berarti 100.000 ditambah oleh yang sudah kita cari per JKTKL-nya. Selanjutnya ini berarti manual di sini 100.000, 25.000. Di sini fokus 25.000. Ini dia tidak mau untuk di copy paste. Artinya ini manual 350. Ini 300.000. Nah, baru di sini kita bisa menambahkannya. Administrasi pabrik, biaya tetap ditambah yang sudah kita cari per JKTKL, lanjut pemeliharaan ditambah yang sudah kita cari per JKTKL-nya 75 ditambah dan seterusnya. Rp350 ditambah yang sudah dicari. Nah, ini hasil yang buat kita masukkan ke data ini, data kolam bulan Januari. Pemeliharaan ini saja produknya ini. Kita lanjutkan, kita tinggal pindah-pindahkan saja ya, pindah-pindahkan. Nah, ini hasilnya sudah ketahuan. Biar tidak kaku. Ini kita hasilnya. Nah, ini juga akan hilang itu ya di semuanya. Kita bulatkan saja semuanya. Yes. Ini sudah dapat nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Sama seperti nomor 4 ya, nomor 5 itu sama seperti nomor 4. Nah, tapi kita beda, tidak ada red-nya ya. Kalau tidak ada red, caranya untuk CV Sejahtera Makmur Indonesia per bulan rata-rata biaya listrik itu kan 550.000. 550.000 enggak, lanjut, terus dialokasikan pabrik 70%, administrasi 15%, dan pemasaran 15%. Berarti hampir sama kayak
biaya pemeliharaan gedung. Ini udah sama. Lanjut kita cara mengetahui mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkannya ini? Yaitu adalah 550.000 dikalikan oleh 70%. Itu saja. Hasilnya 385. Nah, bahkan kita tarik kita kunci dulu. Nah, hasilnya sama. Lanjut kita ke administrasi pabrik pemeliharaan. Ini sama seperti yang tadi nomor 3. Yang dicari apa saja? Yang dicari itu hanya biaya pabriknya saja. Biaya pabriknya saja. Gimana ya, kita sama kayak seperti nomor, yaitu 385.000 dikalikan oleh berapa persen. Ini kita kunci dulu biar cepat. Ini hasil yang kita cari di nomor 5. Kita masukkan satu-satu. Aja. Nah, 38.500. Lanjut ke pemeliharaannya sama 38.500. Terus listriknya 2.150. Ya, ini hasilnya tidak resi gedung. Jadi untuk yang departemen produksi, berarti departemen B itu sama seperti departemen A karena dia sedangkan bersama. Untuk departemen C, ya departemen C lebih tinggi karena itu mempunyai rate-nya itu 25%. Ini hasil listrik dari departemen pembantu dan departemen produksi. Sekarang kita cari depresiasi gedung. Pengelokasian nomor 6 ini, ya kita cari nomor 6 ini, depresiasi gedung, caranya 6. Ya, nomor 6 itu dia mintanya kan penyusutan setiap bulan adalah 500.000 per bulan. 500.000 per bulan. Dan di sini sebagiannya karena BP-nya tidak ada alokasian, jadi kita cukup di sini.
Karena di sini tidak ada alokasi seperti nomor 5. Nah, sekarang kita cari aja. Jadi 500.000 dikalikan oleh berapa persennya aksi pabrik. Kita berkunci terlebih dahulu. Dari posisinya gampang. Ya, ini hasilnya untuk pencarian nomor 6 depresi gedung. Lalu kita masukkan ke bagian masing-masing yang sudah disesuaikan ulang. Ya, untuk depresi gedung, administrasi pabriknya itu sekali 50.000. Lalu pemeliharaannya sama 50.000. Untuk listriknya 75.000. Untuk departemen A, departemen produksi, bagian departemen A, depresiasi gedungnya adalah 100.000. Departemen B, depresiasi gedungnya itu 100.000. Mejanya adalah 125.000. Ini depresiasi gedung dari departemen membantu dan departemen produksi. Nomor 7, itu adalah biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan karena di sini tidak ada alokasi dan segala macam, jadi kita pindahkan saja gitu. Lepas saja. Kita pasukkan saja untuk depresiasi. Biaya penyusutan. Depresiasi tapi biaya penyusutan penyusutan. Misalnya setuju penyusutannya itu berapa? Ya, dia tidak berubah, warna masih tetap. Jadi 150. Kita ganti contoh dulu. Nah, Indonesia. Jadi kita ambil biaya penyusutannya, kita pindahkan saja. Pasangkan semuanya. Tidak ada yang berubah di biaya penyusutan.
Nah, untuk main produksi ini biaya penyusutannya juga sama, tidak ada yang diubah. Nah, lalu kita jumlahkan total keseluruhannya, yaitu dimasuk Nah, di sini jadi masing-masing bagian dari bagian administrasi pabrik, pemeliharaan listrik, terus departemen A, departemen B, departemen C itu, jadi kita sudah ketahui semua angka-angkanya tersebut. Dimana ini saya cuma sebagai contoh untuk di bulan Januari. Untuk contoh budget biaya pabrik tidak langsung ini, saya hanya sampai di bulan Januari saja. Untuk bulan Februarinya seperti sama kayak di bulan Januari, pencariannya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.